Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi Talavera Project JT di Tuban, Jawa Timur. PT Taspen Persero Cabang Makassar, Sulawesi Selatan menggelar santunan anak yatim sekaligus buka puasa bersama. Manchester City berhasil memastikan tempat di perempat final Piala FA musim 2025-2026 setelah meraih kemenangan 3-1 atas Newcastle United. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restulandari, inilah Berita Nasional Pagi selengkapnya. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau proyek pengembangan dermaga dan fasilitas produksi Talavera Project JT milik PT Semen Indonesia atau Persero Tbk di Tuban, Jawa Timur. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan proyek yang diharapkan memperkuat kapasitas ekspor serta meningkatkan daya saing industri semen nasional di pasar global. Proyek yang dikelola oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk tersebut dirancang sebagai fasilitas ekspor semen berkapasitas besar dengan dukungan teknologi modern guna meningkatkan efisiensi operasional dan distribusi. Dalam kesempatan ini, Wapres mengapresiasi perkembangan proyek yang telah mencapai 98%. Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat sejumlah fasilitas utama yang diproyeksikan mampu mengirim 500.000 hingga 1 juta ton semen ke pasar internasional. Proyek ini merupakan bagian dari kerjasama strategis antara SIG melalui PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dan Taiheyo Cement Corporation yang telah terjalin sejak 2021. Proyek ini mencakup pengembangan terminal khusus dari kapasitas 15.000 deadweight ton atau DWT menjadi 50.000 DWT melalui pengembangan jetty trestle dan jetty platform baru yang terhubung dengan fasilitas dermaga yang telah ada. Peninjauan ini juga sejalan dengan arahan Prabowo Subianto agar pemerintah terus mendorong penguatan sektor industri strategis nasional melalui pembangunan infrastruktur industri, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan kognitivitas logistik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Turut mendampingi Wapres dalam peninjauan tersebut antara lain Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Pangdam 5, Brawijaya Majen TNI Rudi Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto, serta Bupati Tuban Aditya Halindra Faridski bersama jajaran terkait. Dari Tuban, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Selain itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama pemerintah daerah di kantor PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Tuban, Jawa Timur. Rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat dalam menangani dampak bencana. Dalam arahannya, Wakil Presiden menekankan pentingnya percepatan penanganan dampak banjir yang masih dirasakan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa meskipun tidak terdapat korban jiwa, kerugian material yang dialami warga tetap perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Wakil Presiden juga meminta agar berbagai fasilitas umum yang terdampak dapat segera difungsikan kembali, sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan normal. Selain itu, Wapres Gibran menyoroti kondisi jalan penghubung Ngino Sambung Rejo yang mengalami kerusakan akibat banjir. Ia meminta agar perbaikan segera dilakukan, termasuk pembenahan sistem saluran air di sekitar jalan. Wapres juga menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan agar bantuan dapat segera disalurkan kepada masyarakat. Lebih lanjut, Wapres mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi munculnya penyakit pasca banjir. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan secara serius, mengingat kondisi cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Intervensi oleh pusat, rumah-rumah warga, ternak, lahan sawah yang terdampak juga, dan ini saya titip pesan Bapak Bupati ya, mengantisipasi kemungkinan penyebaran penyakit pasca banjir. Dia hari Desember dan lain-lain, ini hati-hati sekali.
karena berdasarkan ini prediksi dari BMKG, cuaca ekstrim ini masih sampai Maret, akhir bulan Maret. Itu kita harus waspada sekali, apalagi ini memasuki libur menjelang Idul Fitri. Dari Tuban, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, masih dari kabar Wakil Presiden pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri rapat kerja nasional ke-13 Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pemuda Hindu atau DPN Prada Indonesia di Pura Aditya Rawamangun, Jakarta Timur. Dalam arahannya, Wapres mengajak generasi muda untuk memanfaatkan momentum bonus demografi dan perkembangan kecerdasan artifisial atau AI secara bijak guna meningkatkan kapasitas dan daya saing bangsa. Jalan-jalan ke pura pakai kemeja. Jangan lupa bawa dupa dan bunga. Hal ini sejalan dengan misi Astacita keempat Presiden Prabowo Subianto tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia, sains, dan teknologi. Wapres menegaskan bahwa Indonesia saat ini tengah menuju puncak bonus demografi pada 2040-2045 ketika mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Menurut Wapres, kondisi tersebut merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk mendorong peningkatan produktivitas nasional. Ia pun mengajak para pemuda untuk memperkuat karakter, meningkatkan kompetensi, serta memperluas keterlibatan dalam pembangunan. Di samping itu, di tengah disrupsi teknologi yang semakin masif dewasa ini, Wapres juga mengingatkan pentingnya pemanfaatan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Lebih jauh dengan semangat kepemimpinan generasi muda, Wapres berharap Prada dapat bersinergi dengan pemerintah dalam memanfaatkan momentum bonus demografi dan disrupsi AI sebagai kekuatan menuju Indonesia emas. Dengan era revolusi yang terjadi sebelumnya, kuncinya adalah siapa yang cepat, siapa yang sigap, siapa yang aware. Gunakan AI dengan tanggung jawab. AI ini ke depan menjadi salah satu penentu arah kebijakan di banyak sektor. Mulai dari sektor pangan, energi, ekonomi, kesehatan, lingkungan, bahkan sampai pertahanan. Dan saya meyakini dengan semangat kepemimpinan muda, Prada bisa mengambil peran strategis di sini. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan kader Prada. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait stok BBM tersisa 20 hari merupakan penjelasan posisi siklus ketersediaan stok pasokan. Menurut Idrus Marham, ada pihak tertentu yang mengolah dengan sengaja tidak disampaikan informasi secara utuh dengan tujuan menyudutkan pernyataan Menteri ESDM yang juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan jika siklus stok pasokan BBM tersebut merupakan mekanisme berulang, di mana ketersediaan pasokannya sesuai penjadwalan selama masa tertentu dan tidak akan kosong sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Pada Jumat 6 Maret 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga telah mengklarifikasi. Ia mengatakan jika sejak dulu tempat penampungan BBM memang untuk siklus 25 hari. Menurutnya, masyarakat tak perlu melakukan panic buying. Ada kadang-kadang informasi yang sampai ke rakyat itu tidak utuh. Ya, tidak secara general dan tidak secara mendetail. Misalkan akhir-akhir ini pernyataan Ketua Umum Golkar sekaligus sebagai Menteri SDM tentang 20 hari itu. Padahal kan sebenarnya itu ada mekanismenya bahwa itu adalah satu mekanisme siklus perputaran. Jadi 20 hari yang ada di dalam lalu kemudian nanti akan diisi terus-menerus. Dan ini siklusnya jalan terus sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Nah, ini terpotong hanya seakan 20 hari. Dari Jakarta, Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. PT Taspen Persero Cabang Makassar, Sulawesi Selatan menggelar santunan anak yatim sekaligus buka puasa bersama. Setelah jeda berikut ini, tetaplah di Berita Nasional Pagi.
Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, PT Taspen Persero Cabang Makassar, Sulawesi Selatan menggelar santunan anak yatim sekaligus buka puasa bersama. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan agar kehadiran Taspen tak hanya dirasakan oleh para pensiunan, tetapi juga masyarakat luas. Mungkin dari Bapak Komisaris maupun anggota komite. Ramadan menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Hal inilah yang mendasari keluarga besar PT Taspen Cabang Makassar untuk berbagi kebahagiaan di bulan suci. Berlokasi di kantor Cabang Taspen Makassar, pihak manajemen mengundang sejumlah anak yatim piatu untuk diberikan santunan yang dirangkaikan dengan acara buka puasa bersama. Kegiatan bertema hikmah atau harmoni iman dan kepedulian di bulan Ramadan ini turut dihadiri oleh Komisaris Independen PT Taspen, Aryawan, serta jajaran komite dan manajemen kantor Cabang Makassar. Selain penyerahan santunan secara simbolis oleh Komisaris Independen, acara juga diisi dengan tausiah agama dan doa bersama. Di agenda safari Ramadan ini, PT Taspen berkomitmen untuk terus memberikan manfaat positif tidak hanya dalam pelayanan bagi para pensiunan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kita sebagai umatnya Rasul dipertemukan Ramadan. Ini umatnya Rasulullah gara-gara hadirnya Ramadan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya pemirsa, jelang arus mudik lebaran tahun 2026, Satuan Lalu Lintas Polresta Cirebon mulai mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung rekayasa arus lalu lintas. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di jalur arteri maupun jalur pantura saat musim mudik. Pengecekan sarana dan prasarana dilakukan di halaman Satsamapta Polresta Cirebon Sabtu 7 Maret 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama didampingi Wakapolresta, Kasat Lantas serta Kabak Ops Polresta Cirebon. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan di jalur arteri maupun jalur pantura saat musim mudik. Dalam pengecekan tersebut, Polresta Cirebon menyiapkan berbagai peralatan yang akan digunakan untuk rekayasa lalu lintas saat pelaksanaan operasi ketupat 2026. Adapun sarana yang disiapkan diantaranya 300 unit tolo-tolo, 200 unit water barrier, 100 unit railing, 30 unit rambu portable, 200 unit traffic cone, serta 400 batang bambu yang akan digunakan untuk menutup sejumlah titik putar balik atau U-turn. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Imara Utama menyampaikan, seluruh sarana tersebut dipersiapkan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas serta mengantisipasi terjadinya kepadatan kendaraan selama arus mudik lebaran. Alat-alat yang akan kami gunakan untuk pengamanan dalam rangka operasi ketupat 2026. Sarana prasarana tersebut ada beberapa unit, yaitu merupakan traffic cone ada sekitar 250 unit, kemudian water barrier ada sekitar 200 unit, kemudian trailing 100 unit, tolo-tolo ada 300 unit, dan yang menggunakan bambu ada sekitar 500 unit. Kemudian rambu portable ada 50 unit. Jadi seperti kita ketahui rekan-rekan, Cirebon merupakan titik pertemuan arus baik arteri maupun jalan tol. Jadi di kami memiliki 50 km panjang ruas tol yang melintas di wilayah Kabupaten Cirebon, dan kami memiliki 5 getol mulai dari Palimanan, kemudian Plumbon, Ciperna, Kanci, dan Ciledug. Sehingga ini semua kami persiapkan untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik, sehingga diharapkan dengan adanya penambahan maupun perbaikan alat-alat yang kami gunakan untuk menunjang operasi ketupat ini bisa mempermudah kami dan membantu masyarakat, sehingga masyarakat tidak tersesat ataupun tidak terganggu dalam perjalanan. Pengecekan ini dipergunakan untuk persiapan operasi ketupat Lodaya 2026. Sarana dan prasarana ini disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di jalur arteri serta mempermudah petugas dalam melakukan rekayasa lalu lintas saat arus mudik lebaran. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan memastikan temuan takjil yang mengandung zat berbahaya yang beredar di pedagang tergolong minim. Hal tersebut diketahui dari hasil pengawasan dan uji sampel terhadap pedagang takjil di 7 kecamatan se-Tangerang Selatan. Dalam kegiatan monitoring di Sentra Takjil Kecamatan Ciputat Timur, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan berkolaborasi dengan Puskesmas untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan kepada pedagang di berbagai wilayah.
Petugas melakukan uji petik terhadap beragam jenis makanan kering dan basah dengan menggunakan sanitarian kit guna mendeteksi kemungkinan penggunaan bahan kimia berbahaya seperti boraks, formalin, metanyl yellow, dan rodamin B. Pengujian dilakukan secara acak untuk memastikan makanan yang dijual kepada masyarakat aman untuk dikonsumsi. Selain pemeriksaan sampel makanan, petugas juga memberikan pembinaan kepada pedagang serta edukasi kepada masyarakat agar lebih memperhatikan keamanan pangan. Masyarakat diimbau memilih pedagang yang menjaga kebersihan, menggunakan alat pelindung diri saat berjualan, serta memperhatikan tampilan makanan sebelum membeli. Sanitarian kit yang ada di Puskesmas. Alhamdulillah untuk tahun ini angka temuan untuk ketidaksesuaian pangan itu sangat kecil. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin aware, semakin sadar tentang pentingnya keamanan pangan. Sosialisasi juga tidak henti-hentinya dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, baik itu melalui pertemuan, sosialisasi di kelurahan maupun melalui media sosial. Rendahnya temuan makanan takjil yang tidak memenuhi syarat menunjukkan meningkatnya kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap pentingnya keamanan pangan. Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari makanan dengan warna terlalu mencolok yang diduga menggunakan bahan kimia berbahaya, serta memperhatikan aroma dan penampilan makanan guna menghindari risiko keracunan. Dari Tangerang, Banten, Mujab Tumairisa, Berita Nasional TV. Pemirsa, bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang bubur lemu di Kuningan, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, omset per hari mencapai 6 juta rupiah. Lapak pedagang bubur lemu yang berada di Jalan Raya Cilimus, Kuningan, Jawa Barat selalu diserbu para pembeli. Setiap bulan suci Ramadan, bubur lemu menjadi buruan warga sebagai menu untuk berbuka puasa. Mereka rela antri untuk membeli bubur lemu, membuat penjual kewalahan melayani pembeli. Ciri khas bubur lemu dengan warna hijau dari pandan ditaburi gula aren, santan, dan lainnya menjadi tambah nikmat saat buka puasa. Untuk harga bubur lemu sendiri dijual Rp5.000 sampai Rp6.000 per bungkusnya tergantung pesanan. Dalam sehari, penjualan bubur lemu mencapai 2.000 bungkus lebih, meningkat 2 kali lipat di hari biasanya, hingga omsetnya mencapai 6 juta rupiah per harinya. Menurut seorang pedagang bubur lemu mengaku, momen datangnya bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri, bisa meraup untung lebih. Usaha jualan bubur lemu yang dirintis bersama istri serta kerabat ini turun-temurun dari orang tuanya. Biasanya, bubur lemu dijual ke pasar hanya 4 kilo beras dan 4 kilo tepung terigu. Namun, di bulan puasa bisa mencapai 8 sampai 10 kilo, naik 2 kali lipat lebih. Salah seorang pembeli bubur lemu, Eli Nurlina, menjelaskan harganya murah dan sudah berlangganan. Iya, Legendaris? dari dulu itu mah. Dari dulu? Iya, dari orang tuanya juga. Oh, dari orang tuanya? Temurun-temurun? Iya. Ibu berarti langganan setiap ini, Bu? Iya. Setiap hari beli ini, Bu? Enggak sih. Kalau lewat aja? Iya. Rasanya gimana sih, Bu? Enak ya? Enak. Harganya murah, Bu? Harganya murah? Alhamdulillah. Berapa itu satunya, Bu? 5.000. Sementara pedagang bubur lemu Agus Nursali mengatakan momen ini setahun sekali dibuat dan makanan khas di bulan Ramadan sudah turun-temurun berdagang di kawasan tersebut. Sampai ramai begini, Pak? Ceritanya karena mungkin ini bulan Ramadan, jadi setahun sekali momen ini digunakan untuk orang-orang yang membuat makanan berbuka. Salah satunya itu makanan khas dari Cilimus, itu bubur lemu, tapi macamnya banyak gitu. Hampir di sini juga tersedia 11 macam makanan. Turun-temurun atau gimana, Pak? Ya, termasuk turun-temurun. Kalau tiap hari kita ada di pasar, dititip tiap-tiap lapak, tapi kalau khusus bulan Ramadan kita mangkal di sini. Sehari bisa menghasilkan berapa bungkus, Pak? Kalau dibungkus mungkin karena satu porsinya yang pakai plastik itu 5.000 dan pakai cup itu 6.000, hampir 2.000 porsi mungkin ya. Sehari? 2.000, bahkan lebih. Hampir 2.000 lekah tersendiri bagi pedagang bubur lemu ya? Ya, alhamdulillah. Omsetnya kira-kira berapa, Pak, per hari, Pak? Sehari bisa nggak banyak sih, cuma 5-6 juta. 5-6 juta. Seperti diketahui, di bulan suci Ramadan, jualan bubur lemu buka dari jam 11 siang hingga jam 6 sore jelang maghrib atau berbuka puasa. Dari Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Up Heli AA, Festival Api para Viking. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, ribuan obor menyala di malam musim dingin di Kepulauan Shetland. Dalam parade spektakuler, warga berpakaian Viking mengiringi pembakaran kapal perang raksasa. Up Heli AA merupakan festival api terbesar di Eropa yang digelar setiap tahun di kota Lerwick, Kepulauan Shetland. Tradisi ini menjadi peringatan warisan bangsa Norse atau Viking yang pernah menguasai wilayah ini pada abad ke-8 hingga ke-15. Puncak perayaan terjadi saat malam hari ketika ratusan peserta berpakaian prajurit Viking berbaris membawa obor menyusuri jalan kota. Mereka mengiringi sebuah replika kapal Viking berukuran besar yang kemudian dibakar dalam upacara dramatis. Sosok pemimpin parade disebut Guy Sergel yang setiap tahun dipilih dari masyarakat lokal untuk memerankan tokoh Viking legendaris. Setelah pembakaran kapal, perayaan berlanjut dengan pesta, musik, dan pertunjukan di berbagai balai komunitas. Up Heli AA menjadi pengingat bahwa semangat dan warisan Viking masih hidup di tanah utara Skotlandia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Di tengah hampa gurun Karakum, api raksasa menyala tanpa henti selama lebih dari setengah abad. Inilah Darvaza Gas Crater, kawah menyala yang dijuluki Door to Hell atau gerbang neraka. Kawah Darvaza terbentuk pada 1971 saat tim geologi era Soviet melakukan pengeboran gas alam di wilayah ini. Tanah di lokasi tersebut runtuh, membentuk lubang raksasa dengan diameter sekitar 70 meter. Untuk mencegah penyebaran gas metana berbahaya, para ilmuwan memutuskan membakar gas tersebut. Mereka memperkirakan api akan padam dalam beberapa hari. Namun hingga kini lebih dari 50 tahun kemudian, api itu masih terus menyala. Pada malam hari, cahaya oranye dari dalam kawah menerangi langit gurun yang gelap. Suhu panas dan bau gas yang kuat menjadi pengingat akan kekuatan energi yang terperangkap di perut bumi. Meski terletak di wilayah terpencil, Darvaza menjadi daya tarik wisata petualangan. Pengunjung dapat mendekati tepi kawah, namun tetap harus berhati-hati terhadap kondisi tanah yang rapuh. Darvaza menjadi simbol ironis bahwa upaya manusia mengendalikan alam terkadang justru melahirkan fenomena yang tak terduga. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pemirsa, di pedalaman Siberia Timur berdiri sebuah desa kecil yang dikenal sebagai salah satu pemukiman terdingin di bumi. Inilah Omieken, tempat di mana suhu musim dingin dapat turun hingga di bawah minus 50 derajat Celcius. Omieken terletak di Republik Sakha atau Yakutia di timur jauh Rusia. Desa ini berada di lembah terpencil yang dikelilingi pegunungan sehingga udara dingin mudah terperangkap dan menyebabkan suhu sangat rendah. Pada tahun 1933, Omieken mencatat suhu minus 67,7 derajat Celcius, salah satu suhu terendah yang pernah tercatat di permukiman manusia. Meski kondisi iklimnya ekstrim, sekitar 500 penduduk tetap tinggal dan beraktivitas di desa ini. Pada musim dingin, suhu rata-rata berkisar antara minus 45 hingga minus 60 derajat Celcius. Kondisi tersebut membuat tanah di wilayah ini membeku sepanjang tahun atau disebut permafrost. Akibatnya, infrastruktur seperti pipa air dan saluran tanah sulit dibangun, sehingga sebagian besar rumah menggunakan sistem pemanas khusus. Meskipun terpencil, Omieken menjadi simbol kemampuan manusia untuk bertahan hidup di salah satu iklim paling ekstrim di dunia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sekilas terlihat seperti gurun pasir tanpa kehidupan. Namun di antara bukit-bukit putih terbentang ribuan laguna biru yang muncul setiap tahun. Inilah Lençóis Maranhenses, Taman Nasional di Brazil yang menyajikan paradoks alam yang menakjubkan.
Lençóis Maranhenses National Park terletak di negara bagian Maranhão, timur laut Brasil. Kawasan ini membentang lebih dari 1.500 km persegi, didominasi oleh dunia pasir putih yang bergelombang. Meski sering disebut gurun, curah hujan di wilayah ini cukup tinggi. Saat musim hujan tiba antara Januari hingga Juni, air hujan terperangkap di antara cekungan bukit pasir, membentuk laguna-laguna alami berwarna biru dan hijau. Fenomena ini menjadikan Lençóis Maranhenses berubah total setiap tahun. Dari hampa pasir kering menjadi labirin kolam air jernih yang dapat digunakan untuk berenang. Uniknya, beberapa spesies ikan mampu bertahan di dalam laguna musiman ini. Mereka dipercaya bertahan dalam bentuk telur di dasar pasir selama musim kering dan menetas saat air kembali hadir. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada 1981 dan menjadi salah satu destinasi alam paling ikonik di Brasil. Lençóis Maranhenses menjadi bukti bahwa alam tak selalu mengikuti definisi manusia. Di tempat yang terlihat seperti gurun, kehidupan tetap menemukan jalannya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan mengajak Anda melihat keindahan Yordania permata di Timur Tengah setelah jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Yordania, sebuah negeri di jantung Timur Tengah yang kaya akan sejarah ribuan tahun, keajaiban alam, dan keramahan penduduknya. Di Yordania, Anda bisa menikmati beberapa destinasi wisata unggulannya, dan berikut tayangannya untuk Anda. Aman. Ibu kota Yordania adalah perpaduan unik antara masa lalu dan masa kini. Dari kejauhan, bangunannya serba putih membuat kota ini dijuluki The White City. Namun Aman bukan hanya tentang sejarah. Di Rainbow Street, wisatawan bisa menikmati kafe-kafe modern, seni mural di dinding, hingga galeri seni kontemporer. Dari Aman kita menuju Petra. Petra, Rose City adalah mahakarya bangsa Nabatean. Memahat keindahan dari tebing batu merah muda. Untuk mencapainya, pengunjung bisa melewati Sik, lorong sempit sepanjang 1,2 km. Rasa penasaran kian memuncak, hingga tiba-tiba tersingkap Al-Khazneh atau Treasury, merupakan ikon Petra yang sangat menakjubkan. Petra menyimpan monasteri atau Eddir, bangunan megah di puncak bukit, hanya bisa dicapai dengan mendaki 800 anak tangga. Meski lelah, panorama dari atas membayar semua rasa penat. Tak heran jika UNESCO menetapkan Petra sebagai warisan dunia dan dunia mengakuinya sebagai salah satu dari New Seven Wonders. Petra bukan sekedar tempat wisata, tetapi perjalanan spiritual ke masa lalu. Selamat datang di Wadi Ram. Gurun yang dijuluki Valley of the Moon. Hamparan pasir merah dan tebing-tebing batu menjulang menjadikannya pemandangan bak planet lain. Tak heran, Hollywood memilihnya sebagai lokasi syuting film The Martian dan Dune. Pesona Wadi Ram bukan hanya pada lanskapnya saja. Disinilah wisatawan bisa menyelami budaya Baduy, menunggang unta, minum teh hangat di tenda tradisional, hingga menyantap hidangan zarb, yaitu daging dan sayuran yang dimasak perlahan di bawah pasir gurun. Yang paling menakjubkan ketika malam tiba, langit Wadi Ram berubah menjadi panggung galaksi. Ribuan bintang menghiasi langit tanpa polusi cahaya, menghadirkan pengalaman astronomi alami yang tak terlupakan.
Perjalanan berakhir di Laut Mati. Titik terendah di muka bumi, lebih dari 400 meter di bawah permukaan laut. Airnya 10 kali lebih asin dari lautan biasa, yang membuat siapapun bisa mengapung tanpa usaha. Sebuah sensasi menjadi momen ikonik bagi wisatawan. Sementara lumpurnya yang kaya mineral dipercaya mampu menyegarkan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Tak hanya tempat wisata, Laut Mati adalah anugerah alam yang unik, sebuah keajaiban yang tak bisa ditemukan di belahan dunia lain. Yordania adalah negeri yang mampu membawa melintasi waktu, dari hiruk-pikuk aman, megahnya Petra, romantisme Wadi Ram, hingga terapi alami Laut Mati, semua berpadu menjadi perjalanan yang tak terlupakan. Yordania bukan hanya destinasi wisata, melainkan pengalaman hidup, sebuah negeri yang mengajarkan betapa indahnya pertemuan antara sejarah, alam, dan budaya manusia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita ke Kuwait, pemirsa. Kuwait, negeri kaya minyak yang tak hanya dikenal sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga warisan peradaban Islam. Negeri yang berdiri di kawasan Teluk Persia ini memiliki sejarah panjang dan pengaruh besar. Seperti apa sejarah Kuwait? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Kuwait. Kuwait adalah negara di kawasan Timur Tengah berbatasan dengan Irak dan Arab Saudi. Ibu kotanya adalah Kuwait City. Negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1961 dan menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh emir. Sebagian besar penduduknya beragama Islam dengan tradisi Sunni sebagai mayoritas. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Arab. Dan secara budaya, masyarakat Kuwait dikenal menjaga nilai keluarga, tradisi Islam, serta adat Arab yang kuat. Di sisi lain, modernisasi berjalan pesat sejak ditemukannya minyak pada abad ke-20. Kekayaan minyak inilah yang mendorong pembangunan infrastruktur modern, pendidikan, dan layanan sosial. Namun di balik kemajuan itu, identitas keislaman tetap menjadi fondasi kehidupan sosial dan hukum di negara ini. Wilayah Kuwait telah menjadi bagian dari dunia Islam sejak abad ke-7 saat ekspansi Islam menyebar ke Jazirah Arab dan Mesopotamia. Secara historis, Kuwait berkembang sebagai jalur perdagangan penting antara Irak, India, dan kawasan Teluk. Bahkan, aktivitas maritim dan perdagangan mutiara pernah menjadi tulang punggung ekonomi sebelum era minyak. Dalam konteks peradaban Islam, Kuwait berperan sebagai simpul perdagangan sekaligus pusat dakwah dan pendidikan agama. Hingga kini, nilai-nilai Islam tercermin dalam sistem hukum, pendidikan, dan arsitektur. Peristiwa besar modern juga membentuk identitas bangsa ini. Pada tahun 1990, Kuwait mengalami invasi oleh Irak. Namun, setahun kemudian, negara ini dibebaskan melalui koalisi internasional dalam Perang Teluk. Dari peristiwa tersebut, memperkuat semangat nasionalisme dan solidaritas masyarakatnya. Kuwait Towers. Di tepi Teluk Persia berdiri ikon paling terkenal di negara ini, yaitu Kuwait Towers. Menara ini diresmikan pada tahun 1979 dan menjadi lambang kebangkitan ekonomi Kuwait. Terdiri dari 3 menara, struktur utama memiliki bola besar yang berfungsi sebagai reservoir air sekaligus restoran berputar. Dari ketinggian sekitar 187 meter, di sini pengunjung dapat menikmati panorama 360 derajat kota Kuwait. Kuwait Towers bukan sekedar bangunan, tetapi simbol transformasi dari kota pelabuhan tradisional menjadi negara modern berbasis energi.
Masjid terbesar di negara ini adalah Grand Mosque Kuwait, yang dibuka pada tahun 1986. Masjid ini mampu menampung sekitar 10.000 jamaah. Dengan kubah besar berdiameter sekitar 26 meter dan interior kaligrafi yang megah, masjid ini memadukan arsitektur Islam klasik dan sentuhan modern. Grand Mosque tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan dan dialog antar budaya. Bahkan, tersedia tur khusus bagi pengunjung non-muslim untuk mengenal Islam lebih dekat. Tareq Rajab Museum. Untuk memahami kekayaan sejarah Islam di Kuwait, Tareq Rajab Museum menjadi destinasi penting. Museum ini didirikan oleh kolektor Kuwait, Tareq Rajab. Di dalamnya tersimpan manuskrip Al-Quran kuno, koleksi kaligrafi, keramik, tekstil, hingga senjata tradisional dari berbagai wilayah dunia Islam. Museum ini menjadi bukti bahwa di tengah modernisasi, Kuwait tetap menjaga akar sejarah dan peradaban Islamnya. Secara geografis, Kuwait merupakan sebuah negara kecil. Namun perannya dalam sejarah perdagangan Islam, kekuatan ekonominya, serta komitmennya menjaga warisan budaya menjadikannya salah satu mutiara penting di kawasan Teluk. Dari kota tertua di dunia terus dihuni, Damaskus hingga reruntuhan Palmyra di tengah gurun, Suriah kini berdiri di ambang babak baru sejarah. Setelah lebih dari 2 dekade kekuasaan penuh, rezim Bashar al-Assad resmi berakhir pada Desember 2024 lalu. Suriah bukan sekedar nama dalam peta. Negeri ini adalah tanah peradaban berdiri sejak ribuan tahun lalu. Di masa lampau, wilayah kini dikenal sebagai Suriah, menjadi pusat penting kekaisaran Akkadia, Babilonia, Romawi, hingga Umayyah. Disinilah peradaban kuno tumbuh, ilmu pengetahuan berkembang, dan budaya dunia berakar. Setelah lebih dari 2 dekade kekuasaan penuh, rezim Bashar al-Assad resmi berakhir pada Desember 2024 lalu. Ribuan warga tumpah ruah ke jalan, lagu-lagu revolusi bergema, di mana pada tanggal 8 Desember kini dikenang sebagai Hari Kebebasan Nasional, menandai berakhir kekuasaan mutlak membungkam generasi. Di tengah sejarah kelam, di kaki pegunungan Kalamaun terdapat sebuah penjara Sednaya berdiri dalam keheningan yang kini berubah makna. Tempat yang dahulu tertutup rapat, kini dibuka sebagian sebagai monumen ingatan. Di gerbangnya, warga datang membawa bunga dan foto orang-orang tercinta yang tak pernah kembali. Di dinding yang mengelupas, tulisan tangan dan pesan-pesan kecil menjadi pengingat bahwa masa lalu harus dikenang agar tak kembali. Namun di tengah reruntuhan dan puing-puing, aroma kehidupan kembali menyapa. Restoran kecil saat ini mulai buka dengan menyajikan hidangan khas Suriah seperti kibeh, fateh, hingga sis parak. Kuliner Suriah kini bukan hanya soal rasa, melainkan identitas yang bertahan. Di setiap piring tersimpan ingatan, ketekunan, dan juga harapan. Di jantung kota lama Damaskus terdapat sebuah masjid Umayyad yang kembali dipenuhi dengan doa. Masjid ini dibangun pada abad ke-8. Dalam sejarahnya, masjid ini pernah menjadi gereja dan kuil Romawi sebelum menjadi rumah ibadah Islam. Saat ini Masjid Umayyad berdiri sebagai simbol kebersamaan lintas iman, bahwa sejarah bisa menyatukan, bukan memisahkan. Jika kita pergi ke timur Suriah, kita akan menemukan sebuah peradaban. Palmyra kembali menampakkan wajah aslinya. Kota kuno dijuluki Mutiara Gurun ini pernah menjadi pusat perdagangan Romawi dan rumah bagi Ratu Zenobia, sosok perempuan yang menantang kekuasaan Romawi di abad ketiga. Semasa peninggalannya, kini rekonstruksi digelar dengan dukungan UNESCO dan dunia internasional. Batu-batu reruntuhan perlahan disusun kembali seperti mimpi rakyat Suriah yang mulai dihidupkan. Suriah belum selesai.
Damaskus belum sepenuhnya damai. Dari masjid yang tua, dari tembok penjara yang sunyi, dari dapur kecil, hingga pasar yang kembali ramai, Suriah mulai menata ulang dirinya. Dari reruntuhan hingga bangkitnya sebuah harapan, Suriah hari ini bukan hanya kisah tentang jatuhnya seseorang pemimpin, tetapi tentang kebangkitan sebuah bangsa. Ishakan, Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional pagi kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.